kurikulum Ramadan Nabi. Tema ini saya angkat karena sebentar lagi kita akan memasuki datangnya bulan Ramadan. Kanton pinten dinten nih? Ayo berapa? Iya. Hanya tinggal 12 hari lagi. Niki pun tanggal 16 Februari itu ada 28 hari. Sedangkan menurut hitungan hisab maupun kalender Hijriyah global tunggal, 1 Ramadan dawah tanggal 1 Maret 2025. Lah Ustaz kok saged memprediksi napa tukang ramal? Bukan. Karena sekarang kita dimudahkan dengan kecanggihan teknologi. Betul Bapak Ibu? Jenengan menawi badhe nindakaken salat napa kedah mirsani matahari? Ternyata tidak. Cukup melihat napa? Jam. Itulah jam menggunakan ilmu hisab. Dan insya Allah nanti awal Ramadan baik yang menggunakan ru'yah maupun menggunakan hisab mengawali Ramadan di hari dan tanggal yang sama. Dan nanti insya Allah akhir Ramadan utawi Idul Fitri tanggal 1 Syawal besar kemungkinan sama. Jadi insya Allah nanti Ramadan kali ini kita sama-sama berpuasa 30 hari. Nah, maka ini nanti tidak perlu diperdebatkan. Sing bener ki yo sing melu pemerintah. Wah, ndak, jangan. Insya Allah semuanya benar karena berdasar dalil. Sing boten bener niku nek Ramadan ora gelem poso. Ya kan? Seringkali kita begitu, Pak. Sudah sama-sama puasanya, ayolah saling menghargai. Sama-sama sholatnya saling menghargai. Kadang kita sama-sama sholatnya malah saling berdebat. Ketika Ramadan nanti, ya 11, ya 23. Wah, 11, 23, 11, 23. Debat nggak ada habisnya. Kalau 11 dengan 23 benar mana Pak? Ya benar semua insya Allah. Yang enggak benar ya enggak salat. Ya Bapak Ibu, tema kita kurikulum Ramadan Nabi. Ini saya angkat tema ini. Jadi ketika memasuki bulan Sya'ban, saya banyak mengangkat tema tentang mempersiapkan diri dalam menghadapi datangnya Ramadan. Hari ini saya menyampaikan tausiah di Kedusan. Ini tausiah yang kelima untuk hari ini, Pak. Jadi subuh tadi di Sadaan, Ahad pagi di Kedawung, Ahad siang di Salatiga, Ahad sore di Kalijambe. Alhamdulillah Ahad ba'da maghrib bisa di Kedusan. Harusnya bulan lalu ya. Nah, tapi saya minta penangguhan jadwal bulan ini. Dan nanti insya Allah ba'da Isya lanjut di Mojogedang Karanganyar. Jadi 1 hari 6 tempat. Mohon doanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kurikulum Ramadan Nabi, sebelum kita masuk pada kurikulum Ramadan Nabi, sebelum Ramadan ada petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya beliau mengajarkan kepada kita untuk banyak berdoa. Kalau dulu sahabat Pak, sahabat Nabi niku awit 6 bulan sakderenge Ramadan sampun ndedonga. Nyuwun dipun kepanggihaken kalian Ramadan.
Itu sejak berapa? 6 bulan, Pak. Lah niki Ramadan kanten kalih welas dinten, Bapak Ibu pun sami ndonga napa dereng? Oh sampun. Dongane pripun? Nggih pokoke ndonga dengan bahasa masing-masing gitu ya. Nah, saya mengutip riwayat Imam Ahmad. Disebutkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilala. Jadi Nabi ketika beliau hendak melihat hilal atau akan melihat hilal. Jadi kata idza bersambung dengan ro'a fi'il madhi. Kalau dalam ilmu bahasa itu artinya akan. Seperti misal Bapak Ibu, kita masuk kamar mandi, enten adabe napa mboten? Ada. Di antara adabnya napa? Baca doa. Nah, itu kan riwayatnya idza dakhala ahadukumul khala, apabila salah seorang di antara kalian masuk kamar mandi, falyakul, hendaknya berdoa pripun? Allahumma barik lana. Pembetan. Lah pripun? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kan ngaten nggih? Donga niku wau diwaos saderenge mlebet napa nalikane mlebet napa sabibare mlebet? Hah? Iya, sebelum masuk. Maka doa ini ada yang memahami dibaca ketika melihat hilal, nek pun tanggal 1 Ramadan. Tapi ada juga yang memahami dibaca sebelum Ramadan. Monggo sareng-sareng kawula dherekaken Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa rabbukallah. Amin. Pun apal? Dereng kok kompak. Mangke dipun apal nggih. Ini doa Bapak Ibu. Kalaupun tidak hafal, karena doa itu ibadah yang paling fleksibel. Fleksibel niku luwes, nggih. Jenengan ajeng donga ngangge basa kedusan nggih mboten napa-napa. Nggih. Artinya doa itu luas. Tapi kalau kita bisa menghafal doa yang diajarkan oleh Nabi, lah niku langkung sae. Niku langkung sae. Kemarin itu kami ada jamaah umroh itu yang bertanya, Ustadz, mungkin nek mboten apal dongane pripun? Umrohe sah napa mboten? Kadang orang ada kekhawatiran ngoten. Rumasipun mungkin nek ajeng haji napa umroh niku kedah apal donga setunggal buku nika. Nah, ternyata tidak. Hanya nanti ada beberapa poin penting saja. Nah, kita kembali pada doa ini. Dalam doa ini, Bapak Ibu, ingkang dipun suwun angka sepisan, Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, hadirkanlah hilal awal Ramadan kepada kami. Berarti kita nyuwun supados dipun kepanggihaken kalian Ramadan. Karena apa Bapak Ibu? Hilal awal Ramadan pasti datang
bulan pasti berganti. Tapi tidak ada yang menjamin kula lan panjenengan sami saged menangi Ramadan. Leres. Ada di antara Bapak Ibu yang bisa menjamin dirinya 12 hari ke depan masih hidup, enten? Tidak ada. Tidak bisa. Nah, maka disinilah pentingnya kekuatan doa. Jadi ada orang itu 1 bulan saderenge Ramadan sedo. Ada 1 pekan sebelum Ramadan meninggal. Bahkan ada 1 hari sebelum Ramadan meninggal. Bahkan 1 jam menjelang Ramadan meninggal. Enten boten? Jenengan ngersane pundi? Oh dereng. Artinya kita tidak tahu kapan itu kematian. Tapi kita bisa mengambil pelajaran dari kematian itu Bapak Ibu. Kalau ternyata ada orang baik, orang soleh, orang rajin ke masjid, lah kok saderenge Ramadan iku sedo, kita berhusnudzon, bekal beliau sudah cukup. Karena bekalnya cekap, mila dipun timbali dening Allah. Ndak usah ketemu Ramadan, ndak usah puasa, nggak usah sholat, bekalnya cukup. Mila ditimbali Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wes wancine mulih. Sekarang saatnya pulang. Karena bekalnya cukup. Lah katosipun nggih niki katosipun. Menawi sak mangke kita tasih dipun kepanggihaken kalih Ramadan niki kadose bekal kula lan panjenengan sami dereng cekap. Betul, Bu? Betul nggih? Nah, karena belum cekap diberi kesempatan. Ya supados ngathah-athah amal shalih. Nah, lajeng tadi Allahumma ahillahu alaina, minta Ramadan dihadirkan. Kalau Ramadan sudah dihadirkan, napa ingkang kedah dipun suwun, napa ingkang kedah dipun tindakaken. Karena ada orang yang menganggap Ramadan ora Ramadan ki ya padha wae. Enten? Ya. Mboten Ramadan mboten salat, Ramadan nggih mboten salat. Mboten Ramadan mboten poso, Ramadan nggih mboten poso. Mboten Ramadan cetil, Ramadan tambah cetil enten. Ada sebagian orang bertemu atau tidaknya Ramadan sama saja, Pak. Nah, mila mangke pami kita sampun dipun kepanggihaken Ramadan ingkang dipun suwun angka kalih bil amni. Kita mohon agar Ramadan datang dengan membawa ketenangan, keamanan, kenyamanan, ketentraman. Niki sami ayem napa mboten niki? Halo? Monggo sami dipun unjuk riyin nggih. Jangan didiamkan, Pak. Monggo mboten napa-napa, sami dipun unjuk. Bismillah. Sampun Isya. Oh dereng nggih. Oh, jam 7. Nah, ingkang angka kalih mawi sampun dipun kepanggihaken kalian Ramadan, kita nyuwun dipun paringi ketenangan, ketentraman. Karena tidak semua orang yang beriman menyambut Ramadan dengan hati yang tenang. Menawi jenengan menjelang Ramadan ngaten perasaannya bingah napa susah? Ada yang susah bertemu Ramadan ini. Kadang kan enten tiyang niku, ya Allah, kok ujuk-ujuk poso, ya perasaan lagi wah wingi napa mboten teh apa-apa. Lah sinaosa mboten gadah napa-napa nggih ingkang dipun suwun napa wau?
manahipun ayem tenang. Pados gas LPG 3 kilo ra diangel nggih. Tenang kan gitu. Nah, jadi ini yang pertama, yang kedua, agar diberikan ketenangan hati, Pak. Lajeng ingkang angka 3 dalam doa ini yang diminta adalah bil amni wal iman. Nyuwun supados dipun paringi kegiatan iman. Karena iman ini modal. Jadi iman itu spiritnya, Pak, dorongannya, semangatnya. Kadang ada orang bertemu dengan Ramadan boten gadai semangat. Ramadan iku entene nggih mung turu. Enten. Kelimprak ngoten. Nah. Jadi kita minta nyuwun datang Allah agar diberikan kekuatan iman baik di awal, di tengah maupun akhir. Karena tidak semua orang diberikan kekuatan dari awal hingga akhir. Bahkan ada masjid, Pak, saya pernah melihat itu. Kalau menyambut awal Ramadan, itu ngantos pasang kajang. Karena jamaahnya bludak. Nah, nanti hari kelima Ramadan, kajangnya pun di brokne. Keranten apa? Jamaah sudah balik kanan bubar barisan jalan gitu. Nah, maka permintaan yang kedua, yang ketiga, kita mohon kepada Allah mugi-mugi tansah diparingi kegiatan iman. Maka ini sudah bagus sekali, Pak. Menjelang Ramadan banyak kegiatan, masjid makmur dengan kajian. Insya Allah nanti ketika sudah masuk Ramadan jenengan sampun terbiasa. Sampun terbiasa anggenipun nindakaken amal salih. Lajeng ingkang angka sekawan dalam doa ini yang diminta adalah wassalamah. Salamah itu keselamatan, kesehatan, diparingi napa bagas waras gitu. Karena ada orang ketemu Ramadan tapi tidak sehat sehingga mboten saged poso. Dan yang terakhir dalam doa ini permohonan atau permintaan yang terakhir adalah wal Islam. Nah, wal Islam ini nanti kita kembangkan bagaimana kurikulum Nabi selama di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, doa ini tadi pertama kita minta iman, kemudian di sini kita juga memohon al-Islam. Lah niku bentene napa niku? Jadi iman itu dorongannya, semangatnya, gregetnya, girohnya. Adapun Islam ketika disandingkan dengan iman itu artinya diberikan kemudahan untuk menjalankan segala jenis ibadah. Napa Bu? Diparingi gampil nindakaken segala macam ibadah. Karena apa? Di bulan Ramadan Rasulullah beliau tidak hanya berpuasa saja. Betul? Kalau puasa itu kan sudah wajib, ya. Perintah Allah di surat Al-Baqarah 183. Perintah itu turunnya di bulan Sya'ban, Bapak Ibu. Jadi Al-Baqarah 183 itu perintah puasa itu diturunkan di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan. Tujuannya apa? Supaya Nabi dan para sahabat mempersiapkan diri. Nah, maka ini masih tersisa 12 hari Bapak Ibu. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan ada beberapa amalan prioritas. Prioritas niku napa? Penting. Nggih, pokoknya amalan sing kudu di menke tenan, ngoten nggih. Yang harus dimenke. Nggih.
Yang pertama puasa. Dalilnya jelas nggih. Surat napa wau? Baqarah 183. Tujuannya apa Bapak Ibu kita didhawuhi puasa? Iya, agar menjadi orang yang bertakwa. Takwa niku napa? Halo? Ya banyak. Ya, nanti indikatornya banyak. Biasa ayat yang populer dibaca setelah puasa menawi Syawalan. Ini Quran surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, itu disebutkan orang takwa itu karakteristiknya seperti apa? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang dikatakan berhasil puasanya mawi piyambakipun gadai sifat dermawan. Berarti nek pun poso, bar poso kok tesih cetil, itu tanda puasanya gagal. Puasanya bermasalah. Enten mboten sing bar poso tesih cetil? Hah? Oh, kathah. Ning piyayine mboten rawuh nggih? Oh, mboten. Nah, itu indikator takwa. Jadi Allah nanti mendidik kula lan panjenengan sami selama bulan Ramadan supaya kualitasnya meningkat Bapak Ibu. Yang sebelum Ramadan cetil, Ramadan berlatih dermawan, sesudah Ramadan tambah lomo. Ini pertama. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang takwa itu yang mampu menahan amarah. Mriki enten boten nek bar poso tesih ngamukan. Oh kadah. Ya, yang temperamen, sithik-sithik nesu, sithik-sithik ngejak padu, sithik-sithik konflik kan gitu. Nah, itu tanda gagal puasanya, Pak. Ya, sebab orang dikatakan berhasil puasanya, piyambakipun saged menahan amarah. Ya, kalau di kedusan yang biasa suka marah-marah bapak-bapak napa ibu-ibu? Hah? Oh iya. Nggih, sama-sama gitu ya, Bapak. Nah, ya. Selain itu, orang takwa menurut surat Ali Imran tadi, ya, wal afina anin nas. Ya, mau memaafkan kesalahan orang lain. Terus tiang takwa niku mboten enten kok dendam kesumat niku mboten enten. Ya, karena orang bertakwa itu selalu melapangkan hatinya, melapangkan dadanya untuk memberi maaf. Nggih. Niki sing tesih jutaan enten apa mboten iki? Nah, jadi kalau jutaan itu bukan karakteristik orang bertakwa. Karena orang bertakwa ketika berbuat salah segera minta maaf. Ketika dipersalahi oleh orang, maka dia ngelenggono paring pangapura. Siap Bapak Ibu? Siap insyaallah. Nah, itu tujuannya Bapak Ibu. Ya. Maka dalam surat Al-Baqarah 183 itu ada kata la'allakum. Ya. Jadi la'allakum itu harfut taraji. Huruf yang menunjukkan sebuah harapan. Apa maksudnya? Tidak semua orang yang berpuasa selesai berpuasa menjadi takwa, tidak. Ya. Mila kan enten. Bar poso niku nggih enten sing malih napa? Sae, ada juga yang sama saja, ada juga bahkan lebih buruk. Nah, mangke monggo niku saged dipun ukur piyambak. Mboten sah ngukur tiyang sanes. Kita ukur diri kita sendiri. Itu perintah puasa. Kemudian Bapak Ibu, jadi kurikulum Nabi di bulan Ramadan yang kedua, beliau meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Lah niki monggo
ingkang ten dalem nuwun sewu Qur'ane kok pun bleduk nggih ten lemari disinggahne lah niki enggal didalne nggih dibersihkan mulai melatih diri membaca Al-Qur'an. Keranten napa? Bulan Ramadan disebutkan dalam Al-Qur'an syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan itu bulan Quran Bapak Ibu. Rasulullah Nabi ya, beliau sudah dijamin surga. Sudah hafal Quran karena turun kepada beliau. Beliau mengamalkan seluruh isi Al-Quran. Niku Nabi Pak. Ketika memasuki Ramadan, hina yalqahu Jibril, beliau bertemu dengan malaikat Jibril fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi. Dados Nabi niku sinoso pun jamin surga, pun apal Quran, pun ngamalke Quran, niku pendak dalu wulan Ramadan belajar Al-Quran. Menawi panjenengan pun dijamin dereng surgane dereng. Pun apal Quran apa dereng? Dereng. Pun ngamalke danten apa dereng? Menawi pendak dalu wonten ing wulan Ramadan sami maos Quran apa mboten? Kok yang jawab sedikit ini. Nah, mila monggo. Mulai sekarang tekad Bapak Ibu, kita harus punya tekad. Mohon maaf, engkang dereng saged maos Al-Qur'an monggo bismillah. Pokoknya Ramadan iki engko aku kudu iso maca Quran. Sinoso belajar dari alif ba ta. Alah Mas wis tuwa, wis kebacut, ya ilate kaku. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu, mboten enten kata terlambat. Tidak ada kata kebacut sebelum dimasukkan ke liang lahat. Nek dereng mati niku dereng telat. Mengke telate niku nek pun mati. Mila monggo. Nanti buat gerakan program pengentasan buta huruf Al-Qur'an. Jadi selain tadi ada taman kanak-kanak, taman pendidikan Al-Qur'an untuk anak-anak, masjid harus punya taman pendidikan Al-Qur'an untuk kawa. Para kawa siap? Ya ini, monggo kantun difasilitasi, Pak. Fasilitasi. Karena apa? Imam Ibnu Qayyim ngendika, siapa saja yang bersinggungan dengan Al-Qur'an, maka hidupnya dimuliakan oleh Allah. Quran diturunkan melalui perantara malaikat sinten? Jibril. Jibril itu malaikat paling mulia, Pak. Quran turun pada satu malam. Maka malam turunnya Al-Quran disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Diturunkan di Mekah dan Madinah. Maka Mekah dan Madinah menjadi kota suci, kota yang paling mulia. Nah, dari situ kita mengambil kesimpulan, siapa yang hidup berinteraksi dengan Quran meskipun hanya membaca sinoso grodal gradul, pasti Allah berikan keberkahan. Yakin apa mboten? Nah, syukur-syukur putrane diproyeksikan menjadi penghafal Al-Quran. Nanti bisa dimasukkan ke pesantren kami, Darul Hikmah yang ada di Jirapan. Nah, untuk lulusan SD atau MI, monggo saya beri kesempatan ini. Nanti kalau ada warga Kedusan, putrane lulusan SD atau MI, ngersakaken mlebet pesantren, kalau misal kendalanya biaya, sampaikan kepada saya Pak. Nanti saya berikan dispensasi. Karena saya berharap, saya juga orang Karangmalang, meskipun domisilinya di Jirapan, saya berharap di Karangmalang ini nanti tumbuh generasi-generasi penghafal Quran, hafid Quran, gitu. Minimal satu dukuh ada satu penghafal Quran. Masjidnya makmur nanti, Pak. Siap badan? Insyaallah ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, pon isya nih. Sampun sudah, sudah masuk isya. Intinya tadi Ramadan bulan puasa, yang kedua Al-Quran,
Kemudian yang ketiga, fa'aksiru minas shadaqah. Diperbanyak apa? Sedekahnya, Pak. Sedekah itu kata Rasulullah tidak akan mengurangi harta. Pernah jenengan mirsani goro-goro sedekah melarat? Enten? Ndak ada, Pak. Tapi kalau orang kaya, sombong, bakhil, pelit, enten nggih? Kekayaannya dicabut oleh Allah, ujuk-ujuk melarat, enten apa mboten? Kathah. Niku kathah. Tapi tidak ada ceritanya orang bersedekah jatuh miskin. Mila monggo. Nanti Ramadan ini adalah bulan momentum untuk memperbanyak sedekah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi manusia yang paling dermawan, kedermawanan beliau meningkat ketika telah memasuki datangnya bulan Ramadan. Mila monggo nanti Ramadan cari Pak Bu proyek amal soleh. Kalau takmir membuka peluang, donasi buka bersama, segera daftar. Itu kesempatan. Atau mungkin program-program yang lain. Ada pembangunan masjid atau pembangunan pesantren. Nah, saged andil, mengambil bagian. Kemarin Ahad kedua saya ngisi di Plupo. Di Plupo itu membuat gedung dakwah, Pak. RAB-nya 2,5 miliar. Bendahara kemarin menyampaikan ke saya, Ustadz alhamdulillah 2,5 miliar ini sudah disanggupi satu orang. 2,1 miliar, 2,5 miliar. Satu orang niku nyanggupi bangun sampai selesai, Pak. Itulah orang-orang yang menjadikan hartanya sebagai wasilah kebaikan, sebagai sarana agar dimudahkan langkahnya menuju surga. Mila monggo. Harta tidak hanya disimpan, tidak hanya ditimbun, tidak hanya diwariskan, tapi harus ada sebagian diantaranya disedekahkan, diwakafkan, agar kita menjadi manusia paling bahagia. Apabila nafasnya berhenti, pahalanya akan terus mengalir. Dan nanti kalau bingung lah ajeng wakaf ten pundi, itu di pesantren kami ada proyek pembangunan senilai 8,8 miliar, Pak. Ini sudah terpenuhi 8 kecilnya, yang 800 jutanya. Niki kantun 8 miliar. Sekedhik nggih. Mila nyuwun donganipun semoga dimudahkan oleh Allah. Ya, demikian Bapak Ibu, tidak bisa saya perpanjang karena setelah ini harus melanjutkan perjalanan menuju Mojogedang. Makaten monggo kita akhiri kajian wonten ing dalu menika kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.